Ya, baik Pak Helmi. Nah, ini sebetulnya sudah ada beberapa pertanyaan dari peserta, Pak. Ya, kita Hmm. tutup saya screen dulu ya. Bentar. Jadi Bapak Ibu di sini langsung praktik Bapak Ibu ya. Nah, mungkin bisa langsung dicoba juga terkait settingan tadi mulai dari formatting style awal, paragraf, bisa dicoba langsung. Nah, ini Pak Helmi ada yang bertanya, Ya, apakah ada keharusan halaman satu kolom atau dua kolom? Katanya begitu Pak Helmi. ya, Kemudian juga nih, bisa nggak merubah layout artikel sebelum akreditasi atau pada saat akreditasi begitu Pak? ya. Ya, saya jawab ya. Sebenarnya tidak ada aturan satu kolom dan dua kolom. Itu kembali ke selera Bapak Ibu. Kalau kalau jurnal berukuran besar, kalau satu kolom itu bacanya agak lebar ya. Kita nggak enak. Kalau di tempat kami rata-rata dua kolom itu. Kalau untuk jurnal kecil kita pakai satu kolom. Jadi kemudian untuk mengurangi tingkat tadi. Tapi untuk segi layoutnya lebih lebih susah jika dua kolom, Bapak Ibu. Betul. Ya, lebih susah karena nanti ketika untuk pengaturan gambar dan lain-lain itu kan gambar tabel tidak boleh di tengah-tengah ya. Nanti diusahakan harus di bawah atau di atas. Jadi nanti lebih kalau Bapak Ibu menggunakan dua kolom itu lebih sulit daripada satu kolom itu opsional aja. Tapi di unsur penilaian tidak ada pasal yang menyatakan yang satu kolom lebih bagus dari dua kolom atau sebaliknya tidak ada. Ya, kemudian apakah Bapak Ibu bisa mengubah mendadak serta merta sebelum akreditasi ya? Karena saya kebetulan bukan asesor, mungkin nanti bisa disampaikan yang teman-teman asesor. Karena gini, Bapak Ibu kan ketika mau akreditasi itu kan ada faktor konsistensi ya. Kalau bisa jadi dalam dalam tiga isu sebelumnya layoutnya seperti ini kemudian mau akreditasi berubah drastis itu kan juga nanti nanti akan membuat shock kaget ya, baik itu pembaca atau siapapun. Jadi sebaiknya kalau Bapak Ibu mau mau merubah merubah layout sebaiknya paling nggak satu tahun atau 2 tahun sebelum akreditasi lah, minimal 1 tahun lah, karena kan yang dicek kan paling nggak satu isu terakhir minimal ketika di black di flashback ke belakang sudah ada yang mulai berubah, jadi tidak drastis di hari H mau di semester mau akreditasi dirubah total, itu kan nggak bagus. Dan kemudian ketika Bapak Ibu melakukan perubahan itu juga sebaiknya dimasukkan di historical atau di history journal ya. Itu kan ada bahwasanya mulai tahun sekian sekian. Nanti saya contohkan di jurnal kami itu ada seperti ini Bapak Ibu. Boleh saya share screen ke yang lain ya? Boleh, Sebagai boleh. contoh aja. Ya, ini share screen biar tidak menimbulkan shock untuk ketika terjadi perubahan layout seperti ini Bapak Ibu. Kembali ke sebentar. Saya mau kembali ke sini dulu. Ya, ke jurnal kami yang apakah masih bisa dilihat layarnya? Belum Pak. Bentar ya. Ya, sebentar. Ya, ya. Sudah muncul Pak. Oke. Tapi saya hormati ini Bapak Ibu yang saya hormati, dulu ketika akreditasi pertama tahun 2017, jadi format layout kami adalah seperti ini, Bapak Ibu. Ya, ini ya. Ini. Ya. Ini. Jurnal ini kita ajukan akreditasi pada bulan Agustus 2017 dan hasilnya Sinta 2 di bulan Desember 2017 seperti ini. Jadi tampilannya dulu seperti ini Bapak Ibu. Jadi masih kosongan. Ya, atasnya kosongan. Jadi tapi ada di bawah seperti ini. Ini masih mending ya. Jadi ketika Bapak Ibu ketika PDF-nya diunduh itu tahu ini jurnal ini
artikel ini ada di mana, itu segera sertifikasi. Dulu tampilan seperti ini, masih lugu, ya seperti ini. Ya kemudian meskipun lugu saat itu alhamdulillah masih bisa Sinta 2 Bapak Ibu. Seperti ini ya. Ini masih kosongan. Kemudian di tahun 2018 ini kita melakukan perubahan layout seperti ini. Kita sampaikan bahwasanya di sini tadi disebutkan bahwasanya pada edisi ini kita meletakkan seperti ini. Ya, starting form ini ya bahwasanya mulai edisi 2018 kita melakukan perubahan layout seperti ini. Jadi ada kronologisnya sehingga kita ketika asesor ataupun bisa memandang ini ada perubahan, tidak asal berubah gitu. Ada ada historinya seperti ini ya, seperti ini. Ini sekedar contoh aja. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan perubahan apapun, sebaiknya dicantumkan seperti ini. Ya. Ini Bapak Ibu yang sampaikan. Ini gambar ya. Ini gambar, ini teks ya. Jadi ketika semisal cuma gambar saja, ini ketika di-download untuk dimasukkan ke Mendeley atau Yotero nanti tidak akan terdeteksi seperti ini. Maka kami munculkan ada versi tag-nya. Ya, seperti ini. Ya. Ya. Kita contohkan ada jurnal kami yang lain. Di jurnal kami yang lain ini seperti ini. Ya. Ya. Ini termasuk kesalahan awal kami di awal-awal tahun itu seperti ini Bapak Ibu. Jurnal di awal tahun seperti ini. Ya. Baru loading ya. Ya. Kita cek dulu. Ya. Bapak Ibu saya hormati, maaf ini sudah contoh aja. Sebaiknya ini yang dulu kami lakukan di awal-awal tahun seperti ini. Ini sebaiknya tidak seperti ini. Ya, ini dari kenapa tadi nanti ketika Bapak Ibu artikel ini kita masukkan ke Mendeley, nanti yang Mendeley-nya bingung, ini autornya siapa itu? Nggak bisa otomatis terdeteksi langsung. Oke, jadi ini akhirnya pada tahun berikutnya format ini kita ubah, kita tidak lagi mencantumkan seperti ini. Ya, ini nanti ini yang kami lakukan seperti dulu di awal. Kayak ini ya, seperti ini. Meskipun beberapa jurnal besar melakukan seperti ini, tapi menurut kami sebaiknya tidak. Nanti kan proses crawl datanya akan menyulitkan. Ya, seperti ini ya. Mungkin itu Bu gambarannya boleh tidaknya melakukan perubahan nanti bisa dijawab oleh teman-teman asesor itu sebaiknya tepatnya kapan, tapi dari kami sebaiknya tidak dilakukan serta-merta di semester ketika mau agitasi. Paling nggak ada 1 atau 2 tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua tentang apa Mas tadi pertanyaannya? Itu yang kedua Pak. Udah tadi yang pertama kan terkait 1 kolom 2 kolom itu Pak ya. Oh Yang ya, ya. Oke. itu perubahan layout. Oke. Iya. Ya. Oke. Kita lanjutkan ke praktek langsung ya. Boleh Pak. Ya. Ya, silakan. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, kita coba buka MS Word. Ya. Ya, kita tunggu dulu sebentar.
Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kita sebagai contoh ya, kita buka page baru, new, ya. Ya. Tadi yang saya sampaikan adalah bagaimana kita mengatur pola page setup-nya. Bapak Ibu silakan di setup di sini. Untuk ini kita tadi dibuat 4, ini 3 ya. Kemudian Bapak Ibu pastikan tombol dokumen. Ya. Kemudian untuk papernya ini dipilih A4. Kemudian sebentar. Ini di layoutnya silakan Bapak Ibu dicentang di sini. Tadi misal 2,8. Ya. Setelah itu Bapak Ibu pastikan sudah semua. Sudah kita oke ya. Ini Bapak Ibu. Kemudian kita contohkan membuat teks judul ya misalnya. Kita ambilkan ini aja. Kita asumsinya halamannya masih bersih tanpa apapun. Kemudian kita ambilkan abstraknya. Ya, kemudian kita ambilkan ya. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama adalah misal contoh kita membuat format judul, Bapak Ibu bisa pilih fontnya bebas. Ya, misal saya pakai Cambria ya. Kemudian fontnya berapa? Fontnya misal dibuat 16 ya. Seperti ini, ya. Kemudian apakah Bapak Ibu ketika membuat jarak dengan atas dengan di enter seperti ini, sebaiknya tidak. Nanti itu jaraknya nanti tidak akan seragam. Ya, kalau tempat kami seperti ini, silakan Bapak Ibu dibuat formatting pakai paragraf ini. Ya, nanti diprediksikan jarak judul dengan garis atas berapa. Misal 30 poin. Ya. Kemudian jarak dengan author name berapa. Misal 20 seperti ini ya. Kemudian ini kita klik aja single seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi sudah ada terjarak 30 poin, kemudian ke sini 20. Ya. Jadi jarak sini 30 poin, 20 poin. Ketika Bapak Ibu tidak memformat, nanti ketika lihat lagi kan harus mikir tadi berapa, 30, 20. Agar tidak mengingat-ingat lagi, silakan Bapak Ibu ini dijadikan pattern ya. Pattern maksudnya pola atau format ya. Silakan Bapak Ibu klik ini ada style. Bikin ya style. Ya. Silakan Bapak Ibu kursornya diletakkan di bagian judul. Kemudian ini ada, karena ini nggak kelihatan ya. Bentar ya, ini taruh atas lagi. Ini ada bagian sudut sini. Ini ada, kita klik yang bagian nggak muncul ya. Ini ya, new style ya. Silakan Bapak Ibu klik new style. Silakan Bapak Ibu isikan di sini. Di sini diisikan stylenya judul. Kemudian silakan Bapak Ibu klik aja OK gitu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah mempunyai style satu judul. Ya. Ketika Bapak Ibu salah klik, lihat dan misal ini di seharusnya afiliasi, diklik nama, diklik judul, nanti akan muncul seperti ini. Jadi ini kelihatan salah, maka ini kita back lagi seperti ini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu bisa membuat format untuk author name-nya, misal fontnya berapa, size-nya berapa. Misal kita gunakan Calibri, fontnya 12, kemudian tebal. Ya. Kemudian ini kita abaikan dulu angkanya. Ya.
Selanjutnya Bapak Ibu silakan diprediksi jaraknya ini berapa. Kalau ini dianggap cukup, silakan dibuat new style ini. Silakan diisikan author name. Author name. Ya. Ya. Jadi sudah ada dua, ada style ini author name. Ketika Bapak Ibu sebagai pimret, ketika layouternya salah klik nanti akan kelihatan. Ketika misal judulnya kalau di klik author name, maka tampilannya akan seperti ini. Berarti ini ada kesalahan dalam keklik, maka harus diminta dicek, kembalikan ke yang sebenarnya. Kemudian terkait dengan afiliasi, ya, afiliasi, bentar. Afiliasinya apakah mau dibuat seperti ini atau agak menjorok? Misal Bapak Ibu bisa atur, ya misal afiliasinya dibuat agak menjorok 1 cm misal. Silakan Bapak Ibu klik pada bagian paragraf. Kemudian ini ada formatnya. First-nya dinonkan. Kemudian menjoroknya dibuat 1,5 misal. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti author afiliasinya posisinya menjorok ke dalam sekian. Kalau dirasa terlalu dalam, bisa direvisi lagi, dibuat 1 cm aja. Oke ya. Ini kemudian triangle aja. Ini jaraknya bisa 8 cm atau 8 poin dari jarak abstrak. Misal dibuat 12 misal. Seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu silakan klik di lokasi sini, silakan di klik paling kiri, diisikan afiliasi. Ya, afiliasi. Ya. Jadi sudah ada 3 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah punya file semacam ini, nanti kan ketika Bapak Ibu layouternya lebih dari 1, tinggal dikasih file master ini, selanjutnya tinggal diisi-isikan dengan komponen yang ada, tapi tidak boleh langsung Ctrl A masuk paste nanti berantakan. Lebih enak perbagian aja. Ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian terkait penomoran lembaga, semisal 3 author ini satu afiliasi yang sama, maka cukup dikasih angka 1 aja semua. Ya. Semisal ada tambahan lagi, ya, misal ini ada Roberto ya, ini kan kita ada tambahan di sini misal. Ini karena fontnya belum sama, silakan Bapak Ibu tinggal klik aja sini. Kan otomatis sudah terbentuk sendiri karena Bapak Ibu sudah klik di tempat yang benar. Ini misal dari afiliasi yang beda. Ini 1. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sebaiknya ketika nambah mainnya tidak enter tapi shift enter. Kemudian misalkan ya seperti ini. Bapak Ibu tinggal nambah 2 aja gitu. Dan seterusnya. Ya. Kemudian terkait siapakah corresponding authornya mau ditaruh di atas juga boleh, di bawah juga boleh. Kalau Bapak Ibu mengendaki di bawah, seperti di jurnal kami, di psikologi, ya ini untuk author, untuk corresponding authornya kita letakkan di bawah. Ya.
Maaf ini jaringannya agak lama nih. Ini yang di sawah, ini author korespondensinya kita taruh di sini. Ini ya. Ya. Ya, monggo. Ini silakan Bapak Ibu. Ini sini opsional atau sesuai dengan kreasi Bapak Ibu kita taruh di sini. Kalau yang jurnal ini kita taruh di bawah. Ya, kalau ditaruh di bawah kita pakai aja format footnote aja. Misal ini tadi author korespondennya kita taruh di sini aja. Silakan Bapak Ibu, siapa yang jadi koresponden, silakan Bapak Ibu klik insert footnote saja. Silakan di reference. Agak remote. Ya, silakan pakai manual saja. Ya, ini pasang di sini. Kemudian ini dikasih seperti ini. Kemudian ketika mau mengganti ini pakai bulatan, silakan Bapak Ibu ubah lewat pengaturan tadi, pengaturan footnote. Bentar. Ya, silakan Bapak Ibu ganti lewat sini aja. Jadi lewatnya pakai simbol aja atau lewat sini aja simbol. Silakan diisikan, dipilih di sini. Ini ya, oke. Ya, bentar, belum muncul nih ya. Simbolnya belum muncul. Oke. Ya, seperti Bapak Ibu. Jadi seperti ini, kemudian akan muncul di bawah. Selanjutnya tentang bagaimana membuat abstrak. Ya, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, abstrak yang mau dibuat bagaimana? Apakah mau rata kiri atau menjorok ke dalam? Ya. Misal Bapak Ibu mau menjorok ke dalam, silakan Bapak Ibu diblok dulu. Selanjutnya silakan Bapak Ibu pada bagian paragraf untuk before-nya kita isi tadi kan 1 cm ya. 1 cm seperti ini. Kemudian ini kita pilih single saja seperti ini. Ya. Kemudian apakah rata kiri atau justify? Sebaiknya justify saja. Ya. Kemudian apakah font-nya seperti ini atau font yang lain? Silakan Bapak Ibu isikan font-nya. Misal menggunakan font pakai Calligraphy aja ya, ini. Ya, ya. Ini sekedar contoh paragraf yang masih asli. Ya. Tadi kemudian menginjak pada pengaturan yang lain tadi, pengaturan antar huruf. Bagaimana mengaturnya? Silakan Bapak Ibu blok dulu. Ya, ini yang praktek kedua tentang pengaturan huruf. Bapak Ibu silakan klik font. Silakan diisikan ini advance-nya. Silakan condensate-nya ini di condensate diisikan 0,3 misal. Oke. Ya. Ini lebih rapat dari tadi. Ya, ini terkait pengaturan kerapatan font. Ya. Kemudian selanjutnya adalah pengaturan baris, kerapatan baris. Apakah ini sudah dianggap mewakili atau belum atau kurang rapat? Bagaimana lebih rapat? Silakan Bapak Ibu ke sini lagi ke paragraf, kemudian singlenya ini diganti Bapak Ibu. Diganti menjadi exactly. Kita isikan coba 10 misal ya. Apakah lebih rapat atau tidak? 10 poin terlalu rapat, maka kita naikkan lagi. Silakan diisikan 11. Seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jika sudah dianggap sesuai dengan yang diharapkan, Bapak Ibu bisa menamai formatnya seperti yang kita contohkan tadi. Silakan diisikan di sini, new style, kemudian diisikan abstrak. Oke. Ya, seperti ini.
Berarti sudah ada muncul 4 style ya, abstrak, afiliasi, autoname, dan judul. Ketika ini kita isikan ke sini, afiliasi, maka akan salah seperti ini. Ketika kita klik di abstrak, maka akan sesuai format abstrak. Ya, Bapak Ibu. Ya. Apakah ada yang masih perlu ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Sebelum ke yang lain. Pada prinsipnya cuma seperti ini aja, Bu. Lebih simpel. Ya. Selanjutnya, bagaimana Bapak Ibu membuat bagian konten ya. Konten kita contohkan tadi. Kita ambil saja di sini. Kita ambil satu paragraf saja, dua paragraf saja. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti ini. Kenapa ini menjorok ke tadi? Karena ini mengikuti pola di atasnya, Bapak Ibu. Supaya berubah atau netral lagi, silakan Bapak Ibu klik pada clear all ini, clear all. Ya, ini kita clear all dulu, seperti ini. Biar enggak clear all ya, sudah. Selanjutnya tentang membuat sub atau subheader atau subheader sini, Bapak Ibu silakan disepakati saja apakah menggunakan numbering atau tidak. Kita contohkan tidak menggunakan numbering ini ya. Kita masih posisi asli. Misalkan ini kita pakai Calibri fontnya 14 misal ya. Kemudian tebalnya sekian, tebal sekian bold ya. Apakah jaraknya seperti ini sudah bagus atau belum? Saya kira belum, maka perlu ada pengaturan spasi. Silakan Bapak Ibu klik di sini. Ini klik ada ini single saja. Jaraknya dengan atasnya berapa? Misal atasnya jaraknya 12, jarak dengan konten 6. Ya. Oke. Ini Bapak Ibu. Ya. Kalau sudah selesai, sudah dianggap cukup, silakan Bapak Ibu membuat nama tadi di sini. Bukan ini, sebentar. Yang paling kiri ya. Ya, ini silakan dikasih nama subheading. Subheading, levelnya level yang paling atas ini A dulu misalnya ya. A ini. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ketika ada subhead, misal ya. Misalkan ada subheader lagi tentang di bawahnya ada, misal ini ada subheader digital ekonomi berada di bawahnya subheading. Kita misalkan kita seperti ini kan 14, ini juga 11. Kita jadikan subheadernya. Silakan Bapak Ibu dikasih nama juga seperti ini. Namanya subheading. Sub 1 misal di bawah di sini. Ya. Jadi sudah ada berapa Bapak Ibu ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ada 6 style. Ya. Selanjutnya adalah membuat style konten ini ya. Kita jadikan justify dulu. Ya. Kemudian berapa menjoroknya? Misal menjoroknya tadi berapa? Bapak Ibu bisa atur di sini pakai first line. Selain tadi kita ambil kesepakatan 1 cm misal. Kemudian berapa spasinya? Sebelum ke sini kita oke dulu, tahu gambaran normalnya, gambaran tanpa pengaturan seperti ini. Agar lebih tertata rapi, Bapak Ibu tadi pengaturan jarak font, jarak huruf. Silakan Bapak Ibu klik bagian font sini, blok dulu, font. Kemudian advance-nya, kemudian condensate-nya. Nih, tadi yang disebut di Arjula ini ada kerneng ya. Maksudnya ini Bapak Ibu. Kalau saya lebih kening sama ini. Kemudian kondensinya 0,3. Kita pilih oke. Seperti ini.
jaraknya lebih rapat. Kemudian ini ya, Bapak Ibu, ini fontnya 11, ini 11. Kalau dianggap kurang bagus atau mau dikecilkan, bagaimana mengecilkan ini? Cara mengecilkannya bukan lewat sini langsung diedit sini Bapak Ibu. Tidak, tapi mengeditnya lewat sini. Kembali ke tool abstrak, kemudian ada tanda segitiga. Kita pilih modifikasi. Fontnya tadi 11, kita pilih jadi 10. Ya. Otomatis akan berubah sendiri. Kalau Bapak Ibu mengedit langsung di tempat, di sini tidak akan berubah. Masih sesuai dengan format awal. Jadi ketika ada perubahan mendasar, ngeditnya lewat sini. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kemudian ini, apakah sudah dirasa cukup atau perlu dirapatkan lagi? Misal dianggap kurang rapat, silakan Bapak Ibu lewat sini, lewat exactly 12 misal atau 14. Ini jaraknya 6 saja. Ya, ini jarak 12. Semisal dirasa kurang rapat, dirapatkan lagi, dikurangi 13 seperti ini. Jika sudah dirasa cukup, selanjutnya adalah memberikan nama format. Ini ada bagian ujung kiri ini, pojok kiri, silakan diisikan konten. Ya. Ini Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu selanjutnya apakah ini harus dibuat seperti tadi? Enggak. Bapak Ibu silakan taruh di sini. Silakan diklik konten. Mana konten tadi? Konten ada di kolom. Itu Pak di atas dulu Pak. Iya, ini ya. Klik ya, otomatis akan mengikuti yang di atasnya. Bapak Ibu tanpa harus mengotak-atik selanjutnya. Jadi sudah terprogram. Ini tinggal klik aja konten. Ya, ini adalah tadi Bu, bagaimana Bapak Ibu kita mengoptimalisasi MS kita biar kerja kita lebih mudah, tidak perlu mengingat-ingat tadi jaraknya berapa gitu. Ya. Kemudian selanjutnya, misalnya kita copy lagi untuk sampai batas akhirnya berapa. Ya. Ya. Bapak Ibu yang hormati, jarak sebenarnya kan masih ada kolom kosongan ya. Ini yang sering jadi temuan kami ketika lihat lewat Bapak Ibu sebenarnya nggak rapi karena ini dari jarak baris bawah ini masih ada sisi ruang kosongnya. Ya, misal kita isi ini nama jurnal ya. Ini membuat nama jurnal seperti ini. Ya. Ini masih ada sisa banyak. Bagaimana agar ini bisa rapat? Ya, Bapak Ibu melakukan perlakuan khusus. Ketika perlakuan khusus, ngeditnya tidak di sini, tapi langsung di paragraf yang mau dinaikkan. Misal ini, tadi kan 13, kita buat aja 12,5. Kan bisa naik. Jadi ini secara kasat mata itu tidak berubah Bapak Ibu, karena perubahannya dikit. Jadi coba dilihat, ini antara ini sama ini. Kalau masih ada, dinaikkan lagi 12,7. Masih kurang lagi 12,8 misal. Ini juga tadi 3,8. Ya. Jadi bisa sesuai garis batasnya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan pola body note seperti APA atau ASA atau dan lainnya, seringnya terjadi banyak kosong di sini. Karena nggak penuh ya. Tadi pengaturan kasuistik. Kalau pengaturan kasuistik langsung di tempatnya, jangan di sini. Kalau di sini nanti berubah semua. Seperti ini. Jadi ini sudah rapi, sudah sesuai dengan garis batas bawahnya. Ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan footnote itu akan
tertolong oleh garis footnote-nya. Tadi berapapun akan kelihatan rapi, tapi kalau pakai APA atau Harvard mesti ketika nggak penuh akan terjadi kekosongan ruang di bawahnya. Caranya bagaimana? Jadi tadi yang semula ini standar 13, kita ini naikkan menjadi 12,7 atau 12,8 sehingga yang semula tadi di baris bawah bisa naik. Mungkin itu Bapak Ibu.